Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab atas ridha dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri sembari kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesarannya. Saat ini juga kita patut bergembira karena selama bulan puasa kita diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya membuahkan hasil yang maksimal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Atas karunia yang besar inilah sudah seyogyanya kita senantiasa terus-menerus berupaya sepenuh hati untuk meningkatkan ketakwaan dalam diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya
Dalam budaya Nusantara kita lebih masyhur dikenal dengan Lebaran, yang artinya terselesaikan. Adapun Idul Fitri dalam kamus Al-Ma'ani adalah al-yaumul awwalul ladzi yabda'u bihil iftar lis-shaimin, yaitu hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti hari-hari biasa. Selain itu juga ada juga yang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci atau terbebas dari dosa. Makna ini disandarkan pada hadis tentang keutamaan dihapusnya dosa bagi orang yang berpuasa. Pada kesempatan hari ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk menyelami makna fitrah dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan kalimat fitratullah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafaz hanifah adalah lurus dan jauh dari agama-agama yang menyimpang. Dengan demikian, maka maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah dan umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya pada agama Allah, yaitu agama Islam. Karena pada dasarnya setiap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, baik orang tuanya muslim maupun non muslim. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah. Bukankah tanpa kita sadari, Ramadan yang berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah seperti puasa, qiyamul lail, salat berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, memberi buka puasa kepada orang lain, yang ini tidak bisa kita lakoni selain di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Ramadan telah mengajarkan kita telah mengenal Allah, maka Idul Fitri ibarat puncak tujuan bahwa kita betul-betul diharapkan sudah kembali mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, maka tugas yang terbesar kita adalah bagaimana cara merawatnya. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah pada Ramadan saja, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama besar, yaitu Bishr Al-Hafi, bi'sal qaum la ya'rifuna haqqa illa fi syahri Ramadan, inna shaliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanah kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Orang yang soleh dan yang sejatinya adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita agar istiqomah mengenal Allah sepanjang tahun pasca bulan Ramadan? Yang pertama adalah mari kita berdoa agar hati kita ditetapkan, hati kita tetap istiqomah, iman kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-imanu yazdad wa yanqus. Iman seseorang itu bisa bertambah dan kadang-kadang berkurang. Maka doa yang cocok untuk kita doakan setiap hari adalah, ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membalak-balakkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Lalu yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang soleh yang mengantarkan kepada kebaikan. Al-Quran menyebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-Nya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridha-Nya. Dan yang ketiga, berusahalah kita beribadah terus-menerus walaupun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit. Muttafaqun alaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hari raya, dalam tradisi umat Islam, Rasulullah SAW menjelaskan ada dua hari raya yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari raya ini sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. An Anas qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima faqala ma hadhani al-yawmani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumul fitr. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, sekali waktu Nabi datang ke kota Madinah, di sana penduduknya sedang bersukaria selama 2 hari. Lalu Nabi bertanya, apa hari ini sehingga penduduk Madinah bersukaria? Mereka menjawab, dulu semasa jahiliyah pada 2 hari ini kami selalu bersukaria. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikannya dalam Islam dengan 2 hari yang lebih baik dan lebih mulia, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hanya saja jangan sampai kebahagiaan di momen Idul Fitri ini membuat kita larut dalam kesenangan sehingga lupa bahwa pada hari kemenangan ini Allah menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Sebab bisa jadi saat ini masih banyak saudara-saudara muslim kita yang ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga jangankan mengenakan baju baru untuk menikmati makanan spesial Idul Fitri saja mereka belum bisa. Saat hari raya Idul Fitri ini, kesadaran sosial kita seharusnya semakin matang. Jika selama Ramadan kita digembleng untuk menahan lapar dan dahaga sehingga bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkekurangan, maka pada hari raya Idul Fitri ini menjadi puncak kematangan empati kita sebagai seorang muslim, berbagi kepada saudara yang sedang berkekurangan di momen mulia yang menjadi salah satu bentuk pengamalan yang sudah kita lalui selama berpuasa. Oleh sebab itu, tepat kiranya jika Idul Fitri dijadikan sebagai momen berbagi. Syekh Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i dalam kitab Kanzun Najah was Surur mengatakan, laisal 'aidu liman labisal jadid, innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid, wa kullu yawmin la yu'sa fihi fahuwa 'aid. Bukanlah disebut hari raya Idul Fitri bagi orang yang mengenakan pakaian baru saja. Hari Aid sesungguhnya adalah ketika ketaatan seseorang itu meningkat. Setiap hari ketika ia tidak melakukan maksiat, maka hari itulah yang disebut dengan hari raya Aid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri.
Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dan berkumpul bersama keluarga yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan tradisi di negara kita yang disebut dengan mudik lebaran. Sebuah tradisi yang berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil, sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak yang jauh, macet, melintasi laut, sungai, medan terjal dan jalan yang berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa rindu kita ke tanah kelahiran kita. Kerinduan kepada tanah air seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, qala Rasulullah SAW di Makkah, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairati. Berkata Rasulullah SAW, alangkah indahnya dirimu ya Makkah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, pasti aku akan tinggal di sini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam hidup ini. Semua itu tidak bisa lepas dari jasa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati, dan patuhi. Maka bagi yang masih memiliki orang tua, setelah ini pergilah bersimpuh ke hadapan mereka. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaflah kepada mereka. Jangan sampai kita tahun depan tidak bisa berjumpa dengan mereka lagi. Rawatlah mereka. Berjanjilah kepada diri kita bahwa kita akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita yang masih hidup. Bagi yang sudah meninggal dunia, kalau bisa pergilah ke makam mereka. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua ibu bapakku, dan berikanlah rahmat-Mu sebagaimana mereka telah menjagaku sejak kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis juga dikatakan, ridho dan ikhlasnya orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita dunia. Sebaliknya, kemarahan adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah bergantung pada kemarahan orang tua. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Idul Fitri kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan memudahkan segala urusan-urusan kita di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وتفضل وبارك لجلالك وكمالك على جميع عبادك واشرف المختار أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الناس اتقوا الله. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلداننا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله.